Kami persilakan untuk menempati posisi. Berikutnya kami mengundang kepada pasangan calon dengan nomor urut 2, Bapak Raharto Teno Prasetyo dan Bapak Muhammad Hasyim Asyari. Disilahkan untuk bergabung bersama dengan kami juga di atas panggung kehormatan dan silakan untuk menempati posisinya. Baik pemirsa, agar lebih mengenal para pasangan calon kita, marilah kita saksikan terlebih dahulu. Berikut adalah profil dari pasangan calon dari Kota Pasuruan. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan tahun 2020 diikuti 2 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, Haji Saifullah Yusuf, berpasangan dengan Adi Wibowo STP MSI, maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Pasuruan tahun 2020 dengan diusung 5 partai politik, yakni PKB, Golkar, PKS, PAN, dan P3. Haji Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia mulai tahun 2004 hingga 2007. Sekaligus pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama 2 periode mulai tahun 2009 hingga 2019. Sementara wakilnya Adi Wibowo STP MSI dari kalangan profesional dengan jabatan terakhir sebagai tenaga ahli BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam gelaran Pilkada serentak tahun 2020 ini, pasangan Saifullah Yusuf Adi Wibowo memiliki misi menjadikan Kota Pasuruan menjadi kota Madinah yang berarti maju, aman, damai, indah, dan harmoni. Pasangan calon nomor urut 2, Raharto Teno Prasetyo dan Muhammad Hasyim Asyari atau paslon tegas, maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Pasuruan tahun 2020 dengan diusung 4 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, dan segmen kedua, visi-misi dan program pasangan calon dengan durasi 180 detik. Baik pemirsa, kita kembali lagi dan masih bersama dengan kami tentunya dalam debat publik Pilkada Kota Pasuruan. Baik, dan saat ini kita sudah memasuki segmen berikutnya, di mana dalam segmen ini kita akan bisa mengikuti bagaimana para pasangan calon akan memaparkan visi, misi, dan juga program. Masing-masing pasangan calon akan menyampaikan dalam waktu 3 menit. Dan yang mendapatkan kesempatan pertama adalah pasangan calon dengan nomor urut 1. Sudah siap? Baik, waktu akan berjalan 3 menit dan akan mulai pada saat Anda bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warga Kota Pasuruan khususnya, malam ini ketemu lagi dengan saya, Saifullah Yusuf dan Mas Adi Wibowo, paslon nomor 1 dalam rangka Pilwali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan. Tema debat kita hari ini adalah menyerasikan pelaksanaan pembangunan nasional
memperkokoh NKRI dan kebangkitan, serta strategi penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pembangunan Kota Pasuruan adalah menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana di sana ada desentralisasi dan dibagi urusan pusat daerah, yaitu urusan konkuren. Nah, ada beberapa yang perlu kita garis bawahi di sini. Sebelum saya menyusun visi misi bersama Mas Adi, tentu menyelaraskan dengan apa yang menjadi kebijakan pusat dan provinsi. Kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya, itu adalah menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Katakanlah kalau di Jakarta ada Nawacita, di provinsi ada Nawabakti, maka kami punya 9 agenda pokok sebagai bagian dari bentuk yang lebih konkret dalam mewujudkan hak
sudah ada amplop masing-masing dan nanti para pasangan akan memilih satu dari amplop yang tersedia. Lalu kemudian saya akan menyesuaikan dengan amplop yang ada di depan saya dan saya akan membacakan soalnya dan waktu akan berjalan seperti biasa pada saat bapak-bapak berbicara. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita akan mengikuti terlebih dahulu sebuah tayangan dari tim penyusun materi. Berikut ada tayangannya. Tim penyusun materi pertanyaan. Asmawati Roshida, SHMPD. Widya Iswara Ahli Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dosen PTS di Malang, trainer untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Dr. Roni Winarno, SHMHU. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, penasihat Peradi Pasuruan dan anggota IKD. Wawan Sobari, SIP, MA, PhD, dosen fisip Universitas Brawijaya, S2 Institute of Social Studies, ISS, Den Haag, Belanda, S3 Flinders University, Oxford, Australia. Dr. Muhammad Doni Dwi Kurniansyah, Ketua IDI Kota Pasuruan. Baik, itulah tadi para tim penyusun materi yang sudah ditunjuk oleh KPU Kota Pasuruan. Dan untuk memulai segmen kali ini, kita akan mengawali terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan untuk memilih salah satu dari amplop yang berada di depan Anda. Dan kita akan ikuti untuk tema yang pertama. Tema yang pertama terlebih dahulu. Tema tentang pembangunan daerah sudah? Baik, silahkan dibuka dan diperlihatkan kepada kami. D. Baik. Saya sudah memegang amplop dengan kode yang sama dan masih disegel juga. Saya akan buka. Pertanyaannya adalah, merujuk pada sejarah perkembangan kota Pasuruan, Pelabuhan Tanjung Tembikar, Pelabuhan Pasuruan pernah menjadi salah satu pusat transaksi dagang antar pulau di kawasan timur Nusantara. Fakta sejarah tersebut menunjukkan arti penting nilai kota Pasuruan dalam perdagangan Nusantara. Maka, kejayaan tersebut harus digelorakan kembali pada saat ini dan masa yang akan datang. Apabila saudara berdua terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Pasuruan, apa transformasi yang akan saudara lakukan untuk menjadikan Pelabuhan Tanjung Tembikar berkontribusi penting dalam mendorong pembangunan nasional? Dan waktunya adalah 1 menit 30 detik akan mulai pada saat Anda bicara. Silakan. Kita tahu bahwa pelabuhan itu adalah tempat arus barang dan orang. Di mana-mana arus barang dan orang itu adalah awal dari suatu kemajuan. Kita tahu Pasuruan dulu adalah memiliki pelabuhan yang sangat maju, yang sebelum Tanjung Perak maju seperti sekarang ini, dan juga pelabuhan-pelabuhan lain itu maju seperti sekarang ini, seperti Banyuwangi atau Situbondo. Maka itu Pasuruan, kita lihat, kita lacak, ada bangunan-bangunan Belanda, di mana dulu dijadikan basis dari produk-produk pertanian dan perkebunan yang kemudian diangkat atau diekspor ke negara-negara Eropa. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa, tetapi seiring dengan surutnya perjalanan kota Pasuruan sebagai kota pelabuhan, kita tahu sampai hari ini belum ada sentuhan-sentuhan yang mendasar. Saya dan Mas Adi punya beberapa konsep yang kita kembangkan kalau nanti saya terpilih. Pertama, kita bagi beberapa zona. Di sana ada zona ekonomi, di mana zona ekonomi ini nanti ada tempat pelelangan ikan, tempat perdagangan,
dan juga tempat-tempat yang bisa dijadikan usaha mengembangkan ekonomi nelayan. Di samping juga ada yang namanya zona pariwisata dan zona untuk kuliner. Waktu habis, kami persilakan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk menanggapi waktunya sama 1 menit 30 detik dan mulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Salah satu kejayaan Kota Pasuruan adalah Pelabuhan Tanjung Tembikar, di mana Pelabuhan Tanjung Tembikar ini adalah salah satu pusat perdagangan paling terdalam yang dimiliki oleh sisi utara Pulau Jawa. Salah satunya adalah Kota Pasuruan, di mana kedalaman 12 akan ditemukan di jarak 3 mil laut. Jika kita ngomong konsep Tanjung Tembikar, di mana Tanjung Tembikar adalah sebagai pusat perdagangan, tempat berkumpulnya orang, suku, agama, ras berkumpul menjadi satu, di mana jika memang pelabuhan itu memang berjaya, disitulah kota dagang. Jika kita ngomong kota dagang, disitulah kemajemukan, bagaimana keanekaragaman. Inilah salah satu kekuatan Kota Pasuruan. Konsep yang kami bawa sebenarnya adalah bagaimana mengkonsep zona ekonomi. Zona ekonomi di mana ada kawasan berikat, di mana ada kawasan untuk kawasan pergudangan, kawasan industrialisasi di sisi utara Kota Pasuruan untuk mengembalikan dan terus menjadi pusat perdagangan. Dengan mengembalinya kejayaan Tanjung Tembikar, saya rasa pulihlah dan kembalilah kejayaan perekonomian Kota Pasuruan. Pelabuhan ke depan, kita akan menghubungkan antara Tanjung Perak dengan Tanjung Tembikar yang ada di Kota Pasuruan. Salah satu hal yang perlu kita lakukan mendorong adalah pembangunan pelabuhan di Kota Pasuruan untuk mendukung arus barang yang di wilayah utara sehingga dan arus timur. Baik, waktu habis untuk pasangan calon nomor urut 2 dan kembali lagi kepada pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk menjawab kembali. Waktunya 1 menit 30 detik mulai saat Anda bicara. Silakan. Masalahnya yang Anda bicarakan tidak nampak sekali 5 tahun terakhir ini. 3 tahun jadi wakil wali kota, 2 tahun jadi wali kota, sama sekali tidak ada sentuhan. Tidak ada terasa, tidak ada sesuatu yang bisa kita lacak sebagai dokumen di mana Pak Tino mengembangkan pelabuhan kita ini sebagai sesuatu yang tadi sudah disinggung sedikit. Masalahnya sekarang tentu ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang kita bisa bicara apa saja. Karena terus terang pelabuhan itu tidak hanya wewenang Kota Pasuruan, tapi ada Pelindo, ada wewenang provinsi, dan juga wewenang instansi-instansi lain. Yang paling konkret sekarang ini, kalau kita bicara mau melacak sejarah dan seterusnya, kita bisa diskusi bermalam-malam. Tapi intinya apa yang harus kita lakukan hari ini untuk merangsang kemudian Tanjung Tembikar lebih besar lagi. Maka itu yang ada ini dimanfaatkan. Yang ada sekarang ini dulu. Mulai TPI yang sudah mulai dibangun, yang macet itu. Kemudian yang kedua ada di sana tempat wisata seperti pesisir yang indah, tempat untuk kuliner, ada mangrove, ada banyak sekali yang sebenarnya ini bisa disentuh beberapa tahun terakhir ini, bisa mengungkit perkembangan ekonomi lokal. Saya kira ini yang sebenarnya sama sekali tidak kita rasakan. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan calon dengan nomor urut 1 dan sekarang kita beralih kepada pasangan calon dengan nomor urut 2. Sama juga seperti yang tadi, silahkan untuk memilih salah satu dari amplop yang tersedia dan temanya yang akan dipilih adalah untuk tema pembangunan daerah. Nomor yang sama atau abjad yang sama tidak bisa dibaca kembali. Baik. Sama seperti soal yang berada di tangan saya akan buka, masih tersegel ya. Baik, saya akan membacakan soal. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals atau SDGs menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu.
Guna mendukung capaian SDGs nasional, apa yang akan menjadi prioritas saudara di antara 17 tujuan yang paling relevan dan menjadi kebutuhan mendesak di Kota Pasuruan apabila terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota? Dan sama seperti yang sebelumnya, bahwa waktunya adalah 1 menit 30 detik, waktu akan berjalan pada saat Anda berbicara. Sudah siap? Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya diberikan. Di era SDGs di 2030, skala prioritas kami adalah di bidang kesehatan yang nomor 1, pendidikan dan infrastruktur. Kenapa 3 ini menjadi skala prioritas di samping pemberdayaan manusia? Karena kesehatan adalah mahal harganya. Dan saat ini bagaimana masyarakat Kota Pasuruan, kami rasa dengan memberikan jaminan kesehatan ini, masyarakat Kota Pasuruan sudah mulai merasa memiliki dan memperhatikan kesehatannya dan menjadikan hak saat menjadi warga Kota Pasuruan. Di bidang pendidikan kami juga memberikan bagaimana pendidikan gratis dengan segala fasilitasnya. Contohnya adalah pendidikan sekolah mulai SD, SMP sudah di-cover oleh pemerintah Kota Pasuruan. Untuk SMA memang menjadi saat ini kami memang merancang ke depan, jika memang kami ditakdirkan kembali menyempurnakan pengabdian kami untuk Kota Pasuruan, segala fasilitas di dunia pendidikan akan kami berikan dan akan memberikan sebagai sarana untuk pencapaian pendidikan yang cukup mumpuni di Kota Pasuruan. Infrastruktur tidak kalah penting dalam sebagai faktor penunjang pembangunan dan menjaga iklim investasi di Kota Pasuruan. Karena infrastruktur adalah bagaimana kita memberikan sebuah kenyamanan iklim investasi, menanamkan dan memberikan rasa nyaman dan aman untuk investasi di Kota Pasuruan. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Dan berikutnya untuk menanggapi kami persilakan adalah pasangan calon nomor urut 1, waktu yang sama 1 menit 30 detik mulai saat Anda berbicara. Silakan. SDGs itu adalah target global. Dulu namanya MDGs. MDGs sudah selesai, dilanjutkan dengan SDGs. Dasarnya yang disasar adalah hak dasar dan infrastruktur dasar sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal. Karena balik kepada infrastruktur dasar, misalnya layanan sanitasi, sampai sekarang ini masih ada 3. Bagaimana kalau tadi dibahas tentang guru GTT, PTT, berarti guru sukwan. Kami tidak hanya memperhatikan guru yang sukwan saja, tapi juga guru akademis dan guru ngaji. Guru sukwan untuk kenaikannya, Pak Saiful, melakukan penyetaraan dari yang dari 250, ada yang 500, ada yang 700, kita berikan semuanya sekarang sama 1 juta rupiah. Untuk IPAL, kami memang sedang berbenah, dan untuk sanitasi, buang air besar, memang saat ini kita sedang kejar terus bahwa Kota Pasuruan bebas WC helikopter. Dan memang saat ini hampir seluruh WC helikopter di Kota Pasuruan sudah hilang dan musnah. Meskipun kita masih jumpai ada 1-2, tetapi kita terus memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya kesehatan sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan untuk pembangunan. Kaitannya dengan PDAM disampaikan Paslon 1 bahwa hari ini yang di sisi utara sebenarnya sudah merasakan spam sebenarnya dari Umbulan. Tinggal sisi barat bagian utara ini akan menunggu pemasangan pipa yang dari arah Pojente. Sehingga kebutuhan dasar kaitan dengan air bersih saya kira sudah terpenuhi 80% dari warga Kota Pasuruan. Baik, waktu habis. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua malam hari ini? Kita akan lanjutkan lagi untuk tema yang berikutnya. Belum selesai. Karena tema yang berikutnya akan diawali dengan pasangan calon dengan nomor urut 2 terlebih dahulu. Kita akan masuk untuk tema penanganan COVID-19. Baik, silakan untuk dipilih. Silakan diperlihatkan, kodenya adalah baik. Sama seperti yang ada di tangan saya buka, masih juga belum dibuka sama sekali.
Pertanyaannya adalah, banyak warga mengalami kesulitan ekonomi sebagai akibat dari kebijakan pengendalian, penanganan, dan pencegahan COVID-19. Apa strategi saudara untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian COVID-19 dan laju sektor ekonomi? Untuk menjawab, waktunya sama, 1 menit 30 detik, dan waktu akan mulai saat Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saat ini memang pandemi COVID melanda di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali adalah di Kota Pasuruan. Kami dari pemerintah Kota Pasuruan, saya membuat kebijakan. Bagaimana pandemi ini bukan hanya bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi, tetapi juga bantuan dari kami selaku pemerintah daerah. Karena kami merasa kami adalah bagian dari bantuan itu adalah bantuan dalam bentuk dampak sosial, penanggulangan dampak sosial, dan penanggulangan dampak ekonomi. Untuk penanggulangan dampak sosial adalah ditujukan kepada mereka-mereka yang mengalami kekurangan karena masa pandemi ini. Dampak sosial tersebut adalah kita wujudkan berupa kartu gotong royong yang bisa ditukarkan dengan bahan sembako senilai uang 200.000 dan selama 9 bulan. Sedangkan dampak ekonomi adalah mereka yang terganggu karena pekerjaannya karena adanya pandemi, sehingga kita berikan subsidi kepada mereka dengan cara kita berikan bantuan subsidi 200.000 berupa uang juga selama 9 bulan. Kami tahu memang bantuan ini tidak terlalu besar, tetapi harapannya dengan bantuan subsidi ini bisa mengurangi beban masyarakat Kota Pasuruan di tengah masa pandemi COVID-19. Di 2021 kami memang menginginkan program dan memang sudah merencanakan jika memang kami dipercaya kembali adanya bantuan berupa 16.000 lagi kakak sekota Pasuruan kita berikan berupa sembako kepada masyarakat Kota Pasuruan. Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Silakan untuk menanggapi paslon nomor urut 1, 1 menit 30 detik, mulai saat Anda bicara. Silakan. Memang era pandemi ini ada dua fokus, satu kesehatan, satu ekonomi. Di bidang ekonomi apa yang disampaikan Mas Dino itu suatu yang umum, memberikan bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang usaha diberikan modal, yang butuh gerobak misalnya dibantu gerobak, yang butuh uang dibantu uang. Itu suatu yang menurutnya umum dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain pula. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah sebenarnya bantuan ini harus terukur, sistematis, terintegrasi. Bukan soal uangnya, tapi juga soal seberapa jauh kita bisa mengukur bantuan yang kita berikan ini punya manfaat untuk menggerakkan ekonomi lokal. Katakanlah 200.000 itu menurut saya nggak cukup. Kenapa? Karena uang untuk refocusing dari Pemkot cukup besar, ada ratusan miliar. Kenapa tidak 400.000? Kenapa nggak 2 kali lipat dari itu? Dan seterusnya yang kita bisa diskusi lebih panjang. Nah, yang paling penting bagi kita sebenarnya adalah seberapa jauh semua yang kita miliki, potensi-potensi ini dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi di era pandemi ini bisa menggunakan produk-produk lokal sehingga uang APBD ini berputar tetap di Kota Pasuruan. Misalnya beli masker ya tidak usah jauh-jauh, cukup beli masker dengan produk-produk dari warga Kota Pasuruan misalnya, ini contoh paling baik. Untuk habis menanggapi, kembali lagi kepada pasangan calon dengan nomor urut 2, waktu 1 menit 30 detik akan mulai saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih atas balasan statement yang disampaikan. Saat ini memang di tengah masa pandemi, kita tadi bahas masalah tentang bagaimana tentang ekonomi di masa pandemi. Masyarakat Kota Pasuruan butuh sentuhan langsung yang secara konkret. Dan memang bantuan itu jika memang dirasa kurang, pasti kurang. Tetapi kita sudah memperhitungkan secara terukur. Bukan hanya uang itu memang kita berdaya gunakan untuk memberikan sentuhan langsung sebagai pengurangan beban di masa pandemi saat ini. Tidak untuk memberikan peralatan-peralatan yang memang nuwun sewu. Peralatan sudah ada dan kita maksimalkan. Tetapi masyarakat Kota Pasuruan bukan butuh peralatan. Masyarakat Kota Pasuruan tidak butuh yang terlalu sundul. Masyarakat Kota Pasuruan adalah butuh sentuhan langsung berupa sentuhan yang konkret bagaimana dia tetap bisa menjalankan laju perekonomian dan tetap menjalankan dapur Kemebule setiap harinya. Satu hal yang dilupakan oleh paslon 1 bahwa
refocusing itu bagian dari persetujuan dengan Dewan. Kalau Anda tadi mengatakan pengen menaikkan segala macam, porsi APBD kita berapa? Itu yang harus kita ketahui dulu. Sehingga kalau kita mau bantuan ditambah 400.000, 500.000, porsi APBD kita nggak mencukupi. Makanya dari situ kita akan diskusi dengan DPRD Kota Pasuruan bagaimana untuk menghadapi ini semua. Waktu habis, terima kasih pasangan calon dengan nomor urut 2 dan sekarang kita akan berpasangan calon dengan nomor urut 1. Silakan. Ya. Temanya adalah Bukan lurus sekarang ini, bukan? kita akan mulai untuk amplopnya. Silakan. Pasangan calon dengan nomor urut 1, kita akan melihat amplop dengan pembahasan subtema penanganan COVID-19. Kodenya H. Sama. Masih tersegel. Saya bacakan pertanyaannya. Sebagian besar rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur sudah tidak mampu menampung pasien. Apa strategi saudara untuk mengantisipasi tempat perawatan COVID-19 yang penuh, baik rumah karantina maupun rumah sakit? Siap? Baik, waktu untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik dan akan mulai saat Anda bicara. Silakan. Ini yang saya terus terang prihatin. Rumah sakit Purut itu belum maksimal untuk katakanlah melayani pasien COVID. Lebih banyak yang ke Bangil, boleh dicek ini, banyak yang ke Malang. Kenapa? Karena memang sampai sekarang belum punya alat untuk mengecek tentang COVID itu. Katakanlah mesin swab, saya dengar sudah ada, tapi belum bisa beroperasi karena SDM-nya tidak ada. Sekarang ada yang baru, yang antigen itu, belum ada. Sehingga tidak bisa melayani. Akhirnya orang lebih banyak keluar daripada kota Pasuruan. Ini data yang saya temukan di lapangan. Banyak sekali. Yang terus terang, ini sesuatu yang memprihatinkan. Kemudian yang juga penting, tadi saya luruskan itu soal anggaran. Anggaran refocusing itu kan udah jelas. Ada digunakan baru 40%, 45%. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk bantuan ekonomi, untuk bantuan-bantuan lain lah yang diperlukan betul oleh masyarakat dalam rangka misalnya mengatasi masalah COVID waktu itu. Contoh misalnya, kita perlu swab gratis, bisa kita laksanakan, uangnya ada kalau segera beli. Tapi sayangnya, terus terang ini semua serba terlambat. Nilai refocusing itu sangat besar, 101 miliar. Tapi sampai dengan akhir Oktober itu masih terserap 46,46%. Belum bagaimana tentang... Waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk menanggapi untuk paslon nomor urut 2, waktu 1 menit 30 detik mulai saat Anda bicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, di tengah masa pandemi dengan naiknya orang yang bergejala atau OTG, orang tanpa gejala, rumah sakit yang semakin full, kita memberdayakan rumah karantina. Rumah-rumah karantina di setiap kecamatan, di kelurahan kita bikin shelter-shelter. Di samping itu juga bagaimana kita memberikan sebuah edukasi untuk karantina secara mandiri. Dan secara karantina secara mandiri pun kita akan menyuplai bagaimana porsi makannya setiap 1 hari 3 kali. Kalau tadi kita omong masalah bagaimana penanganan pasien COVID, dikembalikan lagi ke masalah bantuan. Saat ini kalau kita ngomong masalah mesin PCR di Kota Pasuruan kita sudah ada. Saat ini sudah ada, tinggal menunggu izin operasional. Pembangunannya untuk senyawa negatifnya pun sudah kita lakukan. Tinggal izin operasionalnya selesai, alat itu bisa jalan. Bukan karena SDM-nya, tetapi hanya menunggu izin operasional yang dikeluarkan dari lembaga sertifikasi. Selain itu pula, kalaupun kita ngomong PCR untuk di swab gratis, kita sama-sama tahu, Pak Saiful, dengan juga dari birokrasi, saya dari birokrasi, yang ada di sini pun banyak dari orang-orang yang cukup mengetahui. Untuk memberikan swab gratis, untuk menjalankan 1 kali putaran, melakukan mesin swab, berapa biaya operasional yang digunakan. Karena tidak mungkin 1 orang swab langsung kita putar untuk mencari hasilnya positif atau negatif, tetapi dengan jumlah yang kemajemukannya.
Waktu menanggapi sudah habis, dilanjutkan kembali. Pasangan calon nomor urut 1, waktunya 1 menit 30 detik. Saya dengan Mas Silakan. Adi sanggup untuk bikin swab gratis. Kenapa? Karena kota Pasuruan ini kota kecil, hanya 4 kecamatan. Bisa jadi contoh untuk bagaimana kita bisa memberikan layanan yang cepat, layanan yang meluas, layanan yang masif, layanan yang terus terang bisa jadi kita ini tidak terbawah, tapi bisa jadi teratas. Kalau untuk soal karantina, mungkin Mas Adi punya informasi, saya persilakan. Hari ini kita sudah tahu bahwa ada karantina di Gratiga, dan kita juga banyak mendengar keluhan dari masyarakat, mereka yang pernah terpapar COVID dan dikarantina di sana. Terkait fasilitas di sana sangat di bawah standar. Bagaimana untuk layanan fasilitas tempat tidurnya, bagaimana untuk toilet sampai antri dan sebagainya, bahkan untuk sarana untuk air panas buat minuman saja itu juga tidak tersedia. Padahal dengan anggaran yang cukup besar, meskinya karena anggaran refocusing, anggaran ke daerah itu adalah struktur, ini adalah programnya dulu baru ada anggarannya. Ternyata dari anggaran yang sebesar itu ternyata tidak mampu dilaksanakan bagaimana perencanaannya yang matang dan realisasinya. Ini adalah realitas. Belum lagi kalau kita bisa masuk ke wilayah-wilayah di daerah-daerah, bagaimana sarana untuk wastafel, kebersihan di masyarakat dan sebagainya. Sudah cukup? Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada malam hari ini. Dan untuk pendalaman visi misi akan kita lanjutkan kembali dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami. Dengan durasi waktu tertentu. Pemirsa, kita kembali dengan kami tentunya dalam debat publik Pilkada Kota Pasuruan, dan kita memasuki segmen berikutnya masih dengan pendalaman visi misi. Dan dalam segmen kali ini masing-masing pasangan calon sudah berada fishball di masing-masing meja. Jadi untuk itu saya akan mengawali dengan yang pertama, yaitu pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan untuk mengambil nomor video, temanya adalah pembangunan daerah. Silakan. Untuk yang A sampai dengan C, itu apa? B. Baik. B. Baik. Untuk itu, karena kodenya B, kita akan langsung menyaksikan melalui video. Baik, kami sudah mengajak Anda untuk menyaksikan. Itulah tadi adalah video terkait tema pembangunan daerah. Dan untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengomentari video yang baru saja kita putar. Dan waktunya adalah 1 menit 30 detik mulai sejak Anda berbicara. Silakan. Jadi di video tersebut dijelaskan bahwa bagaimana di tengah masa pandemi corona, apapun kebijakan pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah, berdampak manfaat yang cukup luar biasa demi kepentingan masyarakat. Terutama kaitannya di bidang ekonomi seperti diberikan oleh Dinas Koperasi yang memberikan bantuan melalui kebijakan pemerintah pusat, penyalurannya melalui pemerintah daerah. Bagaimana kita melihat masyarakat yang begitu antusias karena saat ini di tengah masa pandemi, di tengah masa ekonomi sulit, masyarakat saya katakan butuh sentuhan yang sifatnya langsung konkret agar laju perekonomiannya bisa pulih kembali atau minimal memperbaiki apa yang sudah terdampak karena adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan tadi yang ada di video, bahwa salah satu bantuan stimulus yang real yang dibutuhkan oleh UMKM tadi yang di Dinas Koperasi, kalau nggak salah itu bantuan 2,4 juta, hari ini menjadi hal yang sangat penting bagi UMKM. Ini bagian untuk menggerakkan roda ekonomi mereka dalam situasi pandemi hari ini. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa stimulus dari pemerintah pusat ini sangat membantu.
terhadap perekonomian dari UMKM yang hadir tadi di Dinas Koperasi Kota Pasuruan. Cukup? Baik, dan berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 1 menit 30 detik. Silakan. Bantuan pemerintah harus dikawal, pusat, provinsi maupun dari kota. Tapi dari gambar ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Di tengah-tengah era kemajuan teknologi seperti ini, masih ada antrian-antrian yang seperti itu. Apalagi ini di era pandemi COVID-19. Ini terus terang sangat memprihatinkan. Kalau Pasuruan sudah menjadi bagian dari kota cerdas, yang menggunakan teknologi sebagai basis pelayanan, maka antrian-antrian ini bisa dikurangi. Kalau toh masih belum bisa menggunakan teknologi, yang kedua, kita bisa kerahkan tenaga. Jadi pemerintah yang datang, bukan rakyat yang datang ke kantor-kantor, tapi pemerintah yang datang membagi protokol kesehatan yang terukur. Tapi gambar ini tadi terus terang memprihatinkan dan ini sungguh sangat membahayakan. Dan boleh dikatakan di sini pemerintah tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Saya setuju, bantuan harus dikawal, bantuan harus sampai, bantuan harus datang tepat waktu dan juga tepat jumlah. Meskinya kita cukup prihatin dengan itu, dan itu menunjukkan bahwa basis untuk database-nya untuk masyarakat yang terdampak itu juga cukup lemah. Meskinya memang tugas bergerak ke masyarakat dan menambah insentif kader kesehatan dan petugas bansos yang turun kepada masyarakat. Waktu habis, silahkan dilanjutkan untuk menjawab kembali pasangan calon nomor urut 2. Waktunya adalah 1 menit 30 detik. Silahkan. Saya tadi mendengar beberapa jawaban balasan dari paslon nomor 1 kaitan masalah bansos. Yang dibagi di Dinas Koperasi ini adalah bantuan UMKM. Jadi di mana bantuan UMKM itu adalah untuk salah satu untuk perbaikan recovery perekonomian. Tetapi yang kita lakukan hari itu adalah bagaimana kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita memberikan time schedule saat pendaftaran. Tetapi apalah daya, di tengah masa pandemi saat ini masyarakat saat ini membutuhkan. Semua merasa amat sangat butuh sehingga terjadilah antrian seperti itu. Kami selaku pemerintah pasti akan memberikan proaktif bagaimana antrian yang sudah kami lakukan dengan pendampingan Satgas Covid. Satgas bagaimana penerapan protokol kesehatan pun tak diindahkan. Oleh sebab itu ke depan mari kita sama-sama memberikan edukasi yang benar. Bagaimana masyarakat yang membutuhkan bantuan secara konkret, bantuan secara langsung. Ke depan saya dan Mas Hasim tidak akan segan-segan untuk memberikan bantuan ataupun sentuhan langsung kepada masyarakat demi pemulihan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Saya kurang sepakat dengan paslon 1 tadi mengatakan bahwa aparat kurang proaktif. Hari itu kemarin sebenarnya sudah dilakukan pembagian lewat kelurahan. Memang awalnya di Dinas Koperasi itu ditarik semuanya ke kelurahan untuk mengurangi. Terima kasih, waktu habis. Kita akan lanjutkan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 1. Silakan untuk ambil bola dan temanya sama, yaitu tema pembangunan daerah. Pilihannya antara A sampai dengan C ya. Pilihannya A. Baik, untuk permasalahannya kita saksikan bersama melalui tayangan video. Sudah selesai videonya, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit 30 detik. Silahkan. Sekali lagi mohon maaf sekali. Ini adalah video yang sangat memprihatinkan kita. Yang sebenarnya tidak perlu terjadi di kota Pasuruan, kota yang kecil, kota yang semestinya bisa dikelola dengan baik dengan melibatkan seluruh stakeholder. Terus terang, tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita ada data yang disajikan oleh Perkim, di mana ada puluhan ribu. Nanti Mas Hadi saya minta untuk lebih konkret menjelaskan, tidak mendapatkan akses sarana air bersih.
Saya dengar Pak Tino menggratiskan berapa bulan. Tapi kalau gratis tidak ada airnya ya sama aja. Maka itu sekali lagi ini jadi persoalan yang ke depan ini harus dicarikan, tidak hanya akan, tetapi ada skenario. Dalam 1 tahun harus tuntas, 2 tahun harus selesai. Tadi unggulan disebut, memang kita punya hak dari unggulan. Ada 5 kabupaten kota, salah satunya kota Pasuruan, itu bisa. Itu kita bisa kerahkan lah semua yang kita punya, termasuk tadi disinggung oleh Mas Hasim. Katanya sudah dicoba segala macam. Fakta kerumunan ada. Fakta ini yang paling penting, bahwa kerumunan ada. Kalau petugasnya yang datang, petugasnya yang mendatangi semua yang punya hak itu, insya Allah suasananya akan lain. Tambah sedikit, Sehingga perlu revitalisasi bagaimana pengelolaan sampah bersihnya secara terencana sejak dini. Waktu habis, kita lanjutkan. Untuk menanggapi pasangan calon nomor urut 2, waktu 1 menit 30 detik, silahkan. Ya, jika kita melihat dari tayangan video tadi, kita melihat bagaimana ODF dan yang lain-lain. Saat ini Kota Pasuruan ODF sudah 50%. Pembangunan sarana air bersih, perbaikan infrastruktur, dan edukasi kepada masyarakat agar tidak BAB sembarangan terus kita lakukan. Juga kita melihat bagaimana ada sungai-sungai besar di Kota Pasuruan. Kota Pasuruan memang memiliki 3 sungai besar yang membelah Kota Pasuruan. Dan kewenangannya bukan hanya kewenangan, bisa saya bilang bukan kewenangan Kota Pasuruan, tetapi kewenangan dari Provinsi Jawa Timur. Seharusnya kita bisa berbuat secara konkret. Sama Pak Saiful menjabat sebagai Wakil Gubernur, kenapa kok baru sekarang ada usaha untuk memperbaiki? Sedangkan saat Anda memiliki kewenangan untuk memperbaiki bagaimana sanitasi dari banyak kewenangan untuk pendangkalan sungai di 3 sungai besar tersebut, kemana saja? Ya, monggo. Mohon maaf, paslon 1 kaitannya dengan sambungan, bukan puluhan ribu. Bisa saya sangkal data itu, bahwa sisa yang belum teralir oleh spam, itu sebenarnya tinggal 4.500 rumah. Ya, rumah ya. Nah, kaitannya yang di unggulan tadi, itu bukan berkaitan dengan hak kita yang itu sudah dilakukan, Gus. Itu sampai di panggung. Sehingga wilayah utara bagian timur sudah merasakan semua. Terima kasih dan dilanjutkan kembali pasangan calon nomor urut 1. saya harap tidak mengalihkan perhatian ketika saya jadi Wakil Gubernur. Jadi ketika saya jadi Wakil Gubernur, sebisa-bisa saya juga berusaha untuk mengatasi masalah banjir, karena kali itu menjadi wewenangnya provinsi. Berulang-ulang saya datang ke Kota Pasuruan, ke Sampang, dan lain-lain. Banjir tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Yang jadi persoalan video kita ini adalah ada sekian ribu warga Kota Pasuruan yang tidak punya akses terhadap air bersih, tidak punya akses terhadap untuk katakanlah sanitasi. Yang ini terus terang memprihatinkan. Mestinya Kota Pasuruan sudah selesai semua persoalan ini. Ada program Kotaku, dan ini kecil gitu loh. Mestinya ini sudah tuntas dari dulu. Tapi kenapa situasinya masih seperti ini? Data yang kita miliki dari Perkim itu jelas bahwa yang belum terlayani itu adalah sejumlah 27.582 atau 55,7% dari rumah tangga yang berjumlah 49,438%. Nah, itu adalah data yang kita miliki, dan itu data itu adalah data dari pemerintah justru. Yang kedua adalah berkaitan dengan itu yang harus kita cari solusi adalah bagaimana dengan adanya sampah yang dibuang di sungai. Meskinya juga ada program bagaimana satu kelurahan punya satu tempat pembuangan sampah. Juga pengelolaannya dari hulu sampai hilir sampai di TPA-nya seperti apa pengelolaannya, sehingga masyarakat terlibat sejak awal di dalamnya dalam penanganan sampah-sampah seperti ini. Baik, waktu habis dan sekarang kita akan beralih kepada tema yang berikutnya, yaitu strategi penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan untuk yang berikutnya dari pasangan calon nomor urut 1, untuk kodenya adalah yang DEF. Silakan. Baik, kita akan menyaksikan permasalahannya melalui tayangan video berikut ini.
Itulah tadi video permasalahannya dan kami persilakan waktunya 1 menit 30 detik. Silakan. Kita berterima kasih kepada polisi TNI yang ikut membantu dalam rangka mengajak masyarakat untuk lebih disiplin. Tetapi ketika terjadi kerumunan dan lain-lain, pemerintah daerah wajib introspeksi apa yang salah. Bisa jadi ini sosialisasinya yang salah. Bisa jadi peraturannya belum bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Maka itu bagi saya yang penting sekarang ke depan ini adalah mempertegas aturan. Yang kedua sosialisasi, wali kota memimpin di depan. Yang di depan adalah pemimpinnya untuk mengajak masyarakat menyadari. Saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat kalau masyarakat belum mengetahui persis tentang bahaya yang dihadapi ketika mereka kumpul bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, COVID bukan sesuatu yang nyata, yang harus dihadapi, dan ini pemerintah harus berada di depan. Nah, kami dengan Mas Adi ada beberapa tawaran-tawaran ke depan sebagai langkah yang lebih konkret untuk mengajak masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan aktivitas seperti memenuhi kebutuhannya hari-hari, tetapi dengan kesadaran protokol kesehatan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Perlunya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga dengan pemberian masker dan sebagainya. Cukup waktu habis, silakan untuk menanggapi pasangan calon nomor urut 2, waktu 1 menit 30 detik, silakan. Ya, terima kasih. Dari video yang ditampilkan bagaimana kondisi real kota Pasuruan. Dari kondisi itu harusnya kita berpikir, bukan hanya justifikasi, tetapi bagaimana bukan mengadili seseorang tentang apa yang dia lakukan. Mungkin Pak Saiful belum baca tentang peraturan wali kota Pasuruan nomor 38 tahun 2020, pengganti peraturan wali kota Pasuruan nomor 35 tahun 2020, tentang pedoman penerapan pola hidup bersih, sehat, disiplin, dan produktif pada masa pandemi corona virus disease 2019 menuju tatanan normal baru. Di situ diterangkan semua. Kalau itu bagaimana kami secara masif turun kepada kerumunan masyarakat, memberikan edukasi secara masif dan progresif. Bukan hanya itu saja, kita juga memberikan rapid test gratis. Bukan kami ingin membubarkan kerumunan itu, karena kami menyayangi warga kami. Kami bubarkan kerumunan agar mereka bisa memberikan jarak satu sama lain, mengenakan masker dalam setiap kegiatan, dalam hal kumpul-kumpul atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa. Di video tadi jelas bisa tampak sekali bagaimana masifnya seluruh stakeholder dalam satuan satgas gugus tugas COVID. Bukan hanya dari kepolisian, tapi juga pemerintah, kepolisian, TNI yang secara bersama-sama bergandengan tangan dalam satuan gugus tugas memberikan edukasi dan memberikan penanganan yang secara langsung kepada masyarakat kota Pasuruan. Sudah cukup? Lanjut. Baik, terima kasih. Dilanjutkan? Baik, terima kasih paslon dengan nomor urut 2 dan dilanjutkan kembali paslon nomor urut 2. Lihat bahwa yang namanya TNI, Polri membantu, pemerintah juga bekerja, kita tahu. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan, tahu ada sanksinya, kita tahu. Yang saya sebenarnya ingin sampaikan dengan konkret itu bahwa saya tidak nampak di mana wali kota menggerakkan RT, menggerakkan RW, menggerakkan lurah, semua ini untuk bisa sosialisasi ke bawah dengan anggaran yang jelas, dengan suatu output dan outcome yang jelas. Sehingga gerakan itu terasa. Yang terasa bukan pengusiran massa, pembubaran, tapi yang terasa adalah terbangunnya kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat itu sudah tidak perlu lagi diberi sanksi, tidak perlu diberi ini, karena mereka sudah mengetahui resiko-resikonya. Saya tahu bahwa ada kegagapan bersama, saya paham. Tapi terus terang, yang saya bahas adalah suatu tindakan terukur dari pemerintah daerah. Terukur itu ya nyata gitu loh. Mulai dari kita tahu RT gerak, kita tahu RW gerak. Taunya gimana? Ya ada programnya, ada anggarannya. Kalau cuma RT gerak sendiri-sendiri itu tidak bisa. Tapi kalau RT gerak, RW gerak, ada anggarannya, lurah digerakkan secara masif. Itulah yang namanya kerja pemerintah secara masif, terukur baik outputnya maupun outcome. Sudah cukup?
paslon nomor urut 1, dan sekarang kita lanjutkan untuk paslon nomor urut 2 untuk mengambil tema video. Kami persilakan, jangan lupa kodenya adalah yang D atau yang F saja. Dan sama, kita masih membahas mengenai strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 D. Baik, siap? Kita akan menyaksikan bersama. Berikut adalah video permasalahannya. Sudah memahami videonya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengomentari. Waktunya 1 menit 30 detik, silahkan. Di saat ini di tengah masa pandemi COVID-19, memang di dunia pendidikan sedang diperlakukan dengan sistem daring atau dalam jaringan. Dalam sistem daring ini memang kita melakukan bagaimana pelajaran yang harus melalui jarak jauh. Tetapi bukan hanya daring saja, tetapi kita juga ada sistem dengan menggunakan sistem luring dan dengan modul. Ada 3 sistem yang dijalankan di Kota Pasuruan: daring, luring, di mana kalaupun modul orang tua mengambil modul di sekolah untuk diberikan pembelajaran ke anaknya dan mengerjakan tugas, dan jika sudah selesai akan dikembalikan lagi ke sekolah. Sistem daring ini memang kita gunakan sebagai salah satu antisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19. Kita tahu bersama bahwa penyebaran COVID-19 ini bukan hanya memilih usia, tetapi segala usia, dan cukup riskan untuk usia-usia anak di masa-masa sekolah dini, terutama untuk anak SD dan SMP. Kehati-hatian itu menjadi prioritas kita utama. Bukan berarti daring saja yang kita lakukan. Luring itu hari ini ada sebuah kelompok-kelompok murid, guru hadir di rumahnya murid. Dari 30 murid, nanti 10 murid akan tatap langsung dengan gurunya. Itu saya kira juga akan bisa mengurangi rasa kangen mereka dengan teman-teman mereka. Waktu habis. Untuk menanggapi, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1, 1 menit 30 detik, silahkan. Soal pendidikan ini kita tahu Menteri Pendidikan telah membuat prosedur jelas mana yang buka mulai tatap muka, mana yang tidak boleh, dan seterusnya. Tadi sudah disinggung juga, itu oke. Menurut saya. Tetapi yang perlu bagi pemerintah daerah adalah seberapa jauh kita mampu hadir untuk membantu orang tua yang sekarang ini juga merasa resah ketika anaknya tidak bisa sekolah. Ini ada persoalan serius para orang tua hari ini. Ada orang tua yang bisa dampingi anaknya sekolah daring atau sekolah-sekolah yang tadi disebut, boleh aja. Tapi ada orang tua yang tidak sanggup, tidak punya kemampuan, tidak punya waktu untuk bisa mengurus anak-anaknya ini. Maka ini pemerintah harus hadir cari solusi. Kalau sudah masuk, nanti bisa sistem ganjil genap, bisa paruan-paruan, waktunya bisa diatur lah. Kapasitas separuh sesuai dengan ketentuan kementerian. Tetapi bagaimana kita sekarang segera hadir untuk membantu orang tua yang sekarang ini sedang resah karena anaknya tidak bisa sekolah. Anak tidak bisa sekolah itu bukan malah membuat orang tua bahagia, sebagian besar adalah resah. Saya dengan Mas Adi diskusi panjang lebar dengan teman-teman, ya. Yang bisa kita tawarkan adalah bagaimana kita hadirkan wifi gratis di tingkat lingkungan RW. Nanti ditambah infrastrukturnya, gurunya, sehingga dia bisa diajari di sini. Cukup, waktunya sudah habis, dan berikutnya dilanjutkan kembali pasangan calon nomor urut 2. Waktunya adalah 1 menit 30 detik, silahkan. Jadi gini, sekolah dibuka itu dengan mempertimbangkan tentang takutnya banyaknya risiko penularan juga. Pertimbangan itu adalah pertimbangan yang nomor 1. Dengan kesiapan sekolah tentang prokes yang harus dilaksanakan, kesiapan vaskes di masing-masing sekolah, dan persetujuan orang tua juga. Memang untuk sekolah ini ada kesepakatan 4 menteri, SKB 4 menteri di dalamnya. Tetapi juga butuh kebijakan dan kesiapan daerah. Apakah daerah itu sudah
melakukan siap untuk dilaksanakan tatap muka secara langsung. Ada beberapa memang yang sudah memperlakukan, tetapi tidak secara keseluruhan. Hanya beberapa contoh sebagai role model. Jika memang tidak bisa dilaksanakan, setelah dievaluasi, maka pembelajarannya pun akan tetap dilaksanakan dengan sistem daring untuk sementara waktu. Ya, Paslon tadi saya mengoreksi kaitannya bahwa hari ini anak tidak sekolah. Saya tidak sepakat. Sebenarnya sekolah mereka. Metode hari ini Dinas Kota Pasuruan melakukan metode luring. Ya, luring itu guru hadir paslon 1 di sana. Ya, jadi dari 30 murid hadir 10 orang. Itu digilir dalam 1 bulan. Saya kira ini anak-anak kita baru sampai masih sekolah. Saya tidak sepakat dengan mengatakan bahwa hari ini anaknya nggak sekolah. Bukan begitu. Hari ini anak-anak sekolah. Mereka semangat semua dengan metode luring dan modul yang kita berikan dari Dinas Pendidikan. Ini akan menambah semangat anak-anak untuk belajar. Baik, waktu habis. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada malam hari ini. Sangat menarik sekali dalam pendalaman visi misi yang sudah dilakukan oleh para pasangan calon tentunya dari Kota Pasuruan, dan sekarang adalah saatnya buat Anda pemirsa terutama warga Kota Pasuruan untuk semakin meyakinkan diri mana para calon yang layak untuk Anda pilih untuk memimpin Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan. Kita akan segera kembali lagi untuk segmen berikutnya. Sangat menarik sekali karena kita akan mengikuti debat terbuka antar pasangan calon. Tetaplah bersama dengan kami. Mengajukan pertanyaan untuk pasangan calon lain, disertai dengan pendapat eksplorasi pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Pemirsa, kembali lagi dan masih bersama dengan kami tentunya dalam debat publik Pilkada Kota Pasuruan. Dan dalam segmen kali ini kita akan mengikuti debat terbuka antar pasangan calon. Waktunya adalah 1 menit 30 detik, sama juga seperti tadi. Waktu akan mulai pada saat Anda berbicara, dan kesempatan pertama untuk bertanya akan diberikan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1. Siap? Baik, silakan. Terima kasih. Pasangan nomor urut 2. Hari ini kita melihat bahwa rendahnya kapasitas fiskal menjadi persoalan klasik seluruh Pemda. APBD Kota Pasuruan secara konstan mengalami penurunan. Oleh sebab harus cerdas dalam mencari sumber pembiayaan lainnya di tengah situasi seperti ini apalagi. Salah satunya adalah bersumber dari DID. Sayangnya Kota Pasuruan tidak mendapatkan dana DID selama 2 tahun terakhir karena hasil pemeriksaan PPK adalah WDP. Ya, mestinya ada dana DID yang cukup besar karena tata kelola keuangannya dianggap tidak prudent, maka PPK mengopininya dengan WDP. Ironisnya waktu itu pasangan nomor urut 2 menyampaikan bahwa WTP atau WDP itu hanyalah soal administrasi keuangan. Padahal kalau kita melihat konsekuensi dari opini BPK atau LHP BPK itu adalah dana insentif daerah yang nilainya cukup besar itu adalah justru akhirnya dipotong oleh pemerintah pusat. Padahal hari ini kita sedang bagaimana menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk bicara tentang bagaimana kapasitas fiskal kita hari ini. Itu yang meski perlu dijelaskan oleh pasangan nomor urut 2 terkait dengan statement terkait bahwa WDP itu adalah hanya administrasi keuangan. Waktu habis, silakan dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Silakan. ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami sebagai pendalaman visi misi dan Taman Kota Pasuruan 2 tahun berturut-turut mendapatkan opini publik WDP, di mana penilaiannya adalah di 2018 dinilai di 2019 dan 2019 dinilai di 2020. Ya, 2 tahun kita mendapatkan WDP. 2018, kalaupun kita diomong WDP adalah mungkin ada beberapa permasalahan yang memang menghantui di Kota Pasuruan. Kita sama-sama tahu kejadian di Kota Pasuruan seperti apa. Di 2019 saat kita mulai melakukan pembenahan, beberapa pencatatan aset memang belum terselesaikan dengan baik di Kota Pasuruan. Memang di saat pilkada, isu WTP dan WDP ini adalah sebagai isu yang elok untuk menjatuhkan satu sama lain. Tetapi sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa WTP bukanlah indikator kinerja pemerintahan. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa WTP akan mendapatkan penambahan DID ataupun tidak sama sekali. Tetapi kemarin
saya mendengar pemerintah Kota Pasuruan di tengah saya masa cuti, kami mendapatkan tambahan DID. WTP, pemenuhan syarat administrasi dan pencatatan akuntabilitas keuangan daerah dan opini WTP, saya rasa tidak menjamin suatu daerah itu bebas dari yang namanya korupsi. Item-item dalam WTP itu sebenarnya tidak secara global. Paslon 1 yang harus diketahui. Di Pasuruan neraca keuangan sebenarnya tidak ada masalah. Tapi memang ada beberapa pencatatan aset saja yang memang perlu harus diselesaikan. Kaitannya dengan sertifikasi aset dari pemerintah kota. Hari ini sudah dilakukan semua pendataan. Ini tinggal bagaimana langkah kita ke depan ini akan mempercepat sertifikasi ini. Aset-aset yang ada pemerintah kota yang ada di luaran sana yang kita manfaatkan ke depannya sehingga WTP dan WDP nanti akan kita raih kembali di ke depan. Waktu habis dan saya revisi untuk menjawab waktunya ternyata 2 menit. Kita lanjutkan kembali untuk pasangan calon nomor urut 1 menit 30 detik. Silakan. Kita tahu WTP itu adalah satu instrumen penting untuk menilai kinerja pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ini penting sekali. Kalau WTP tanpa pengecualian, Anda akan dapat tambahan dana dari pusat yang cukup besar. Kalau WDP akan dikurangi dan yang rugi rakyat. Ini masyarakat harus tahu. Jangan dikirain kalau soal WTP, WDP ini soal biasa, ini soal serius. Minggu yang lalu kantor Kementerian Informasi Komunikasi digerebek kejaksaan itu karena apa? Karena ada informasi dari BPK terjadi penyelewengan di dinas tersebut. Jadi serius, jangan dianggap tidak serius. Bahwa tidak semua yang WTP itu clear. Bisa aja WTP, OTT KPK itu dua hal yang berbeda. Karena saya sudah pernah sampaikan, yang namanya BPK itu adalah salah satu instrumen untuk supaya mencegah korupsi. Sementara orang korupsi itu ada dua, kesempatannya ada, niatnya ada. Kesempatannya ditutup dengan aturan-aturan, dengan teknologi, dengan instrumen BPK salah satunya. Sementara niatnya itu ditutup dengan fakta integritas. Karena adanya di hati. Ini loh yang kudu disadari. Jadi sekali lagi, jangan dianggap BPK ini tidak penting. Kami menganggap dalam pengelolaan pemerintahan, penilaian BPK sangat penting. Dilanjutkan kembali pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab kembali waktu. Silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya ulang waktunya 1 menit 30 detik. Silakan. Ya, terima kasih. Kaitan masalah di Kominfo, bagaimana kita memberikan keterbukaan terhadap publik, bagaimana praktek pekerjaan yang harus dilaksanakan sistematis dan terbuka. Kalau memang ada penyelewengan di sana, kami tidak akan pernah menghalangi APH untuk menindak. Apalagi jika memang ada staf-staf saya yang memang tanpa sepengetahuan saya, meskipun itu sudah diberikan warning, tapi tetap melakukan tindakan keinginan secara pribadi, bukan karena sistemnya, bukan karena keinginan satu dinasnya, tetapi karena person to personnya. Saya tidak akan pernah menghalang-halangi proses hukum jika memang ada staf saya yang melakukan tindakan korupsi atau melakukan pemborosan atau memperkaya diri sendiri dalam hal penanganan atau pengadaan paket pekerjaan di Kota Pasuruan. Satu yang perlu koreksi paslon 1 bahwa kami bukan mengesampingkan WDP dan WTP. Tapi perlu diketahui bahwa WTP tadi itu kan banyak item yang harus dinilai. Yang di sini kaitannya pencatatan aset itulah ke depan ini akan kita perbaiki. Bukan kita mengesampingkan itu, bahwa itu hal penting untuk pencatatan semuanya sehingga aset-aset pemerintah kota ini akan tercatat dan terukur dengan baik. Ketika saya di Komisi 2 melakukan kunjungan di bagian aset, hal ini perlu kita lakukan lebih secepatnya nanti. Baik, waktu habis. Dan dilanjutkan untuk kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, di mana waktu yang diberikan adalah 1 menit 30 detik. Silakan. Di tengah era pandemi COVID, semua perekonomian terganggu. Kita tahu beberapa sektor di Kota Pasuruan dengan beberapa linear industri-industri yang ada di Kota Pasuruan. Di tengah masa pandemi inilah semua pada berusaha perekonomiannya. Dan kita tahu di Kota Pasuruan
satunya mempunyai ekonomi produktif. Bagaimana saudara mengintegrasikan ekonomi produktif untuk kawasan warga Rujagadung agar ada peningkatan kesejahteraan masyarakatan. Kita tahu bahwa di situ ada salah satu sumber bagaimana ekonomi produktif masyarakat terus dikembangkan dan sebagai salah satu sentra di Kota Pasuruan. Monggo untuk paslon 1 memberikan paparannya. Lanjutkan. Jadi begini. Silakan. Berikutnya adalah waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Silakan. Jadi gini, sektor produktif itu tidak 1, 2, tapi secara keseluruhan diintegrasikan. Tanjung Jelak itu juga sektor produktif. Industri logam itu sektor industri juga. Yang namanya people juga produktif. Semua sektor-sektor produktif harus kita pikirkan dan harus kita berikan dukungan. Baik dukungan permodalan maupun dukungan pendampingan maupun juga dukungan-dukungan lain sehingga mereka bisa tetap eksis. Sektor-sektor produktif ini tetap dijaga. Ada yang bantuan langsung tunai, ada yang bantuan modal, ada yang bantuan untuk tenaga kerja. Jadi yang dibantu adalah tenaga kerjanya lewat koperasi-koperasi. Jadi kalau kita mau berpikir hanya satu desa atau satu kampung tertentu, itu juga bisa saja. Tetapi yang paling penting adalah pada dasarnya semua sektor produktif harus kita pikirkan. Pemerintah tentu harus bertugas bagaimana mengintegrasikan semua potensi yang ada di masyarakat. Sekali lagi bahwa bicara tentang kebijakan itu tidak sektoral, hanya satu desa, satu wilayah, tapi adalah sektor-sektor itu mampu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan. Bagaimana mulai dari sektor perencanaannya, bahkan sampai sektor penganggarannya. Karena kerangka pembangunan daerah itu adalah sejak dari perencanaan sampai penganggaran. Dan itu menjadi kebijakan dan keperbiakan kepala daerah terhadap potensi-potensi yang ada di daerah. Harus diintegrasikan dan menjadi prioritas. Dan itu diwujudkan dengan keperbiakan kepala daerah, bukan pemerintah daerah, dengan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi secara keseluruhan. Itu yang harus dilakukan. Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya adalah 1 menit 30 detik. Silakan. Jadi gini, paslon nomor 1. Kita ngomong tentang bagaimana ekonomi produktif dan sentuhan secara langsung atau bentuk konkretnya. Kota Pasuruan, kalau tadi dibilang sempat disinggung masalah Bandung Jelak. Beberapa di debat yang kedua kemarin sempat disentuh bahwa akan diadakan festival Bandung Jelak. Ngapunten, itu sudah saya lakukan di era saya, sebelum saya cuti. Meskipun saya hanya seorang kalau ngomong industri di Kota Pasuruan, bagaimana industri logam yang ada di Mayangan, kampung logam ada di Mayangan, kampung mebel di daerah Bukit. Di Rujagadung pun kita punya perkampungan sebenarnya. Perkampungan apa itu? Perkampungan cetakan kue dari bahan aluminium. Meskipun daerahnya bisa dibilang termarginalkan, 78 KK di sana. Tetapi bagaimana UMKM-nya di sana membentuk sebuah kerajinan, sebuah industri UMKM, IMKM untuk menghidupi diri di masa pandemi COVID ini. Sekali lagi, saya ingin paslon 1 memberikan sebuah solusi yang konkret. Bagaimana tentang ekonomi secara produktif untuk kawasan industri yang ada di kawasan. Cukup? Ya kalau Silakan dilanjutkan. dibolehkan saya jawab lagi. Ya kita kasih modal, kita carikan pasar, dan seterusnya seperti umumnya. Sorry, dilanjutkan. Sorry, maaf. Silakan paslon nomor urut 2. Terima kasih paslon 1. Kami hanya ingin menegaskan langkah konkret Anda itu apa. Ini memang ada kerajinan logam di sini. Memang kita bicara global, kita bicara total ke sekota Pasuruan. Pasuruan memang tidak terlepas dari kerajinan logam di situ. Kita hanya ingin tahu strategi apa konkret Anda, ya, terhadap masyarakat di Rujagadung ini, sehingga ekonomi mereka terangkat. Jualan mereka juga lebih bagus, produk mereka lebih bagus. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dan silakan dilanjutkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab kembali dengan waktunya 1 menit 30 detik. Silakan. Begini ya, saya terus terang kita harus mengikuti apa kebutuhan mereka. Saya tahu bahwa
tiap tahun ada program untuk industri logam. Tapi saya ketemu juga sama mereka, di mana mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa, masuk hotel, ikut pelatihan itu, pulang tidak mendapatkan ilmu tambahan. Kenapa? Karena yang didapat adalah kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Padahal yang dibutuhkan mereka apa? Hadirnya bahan baku yang murah. Kalau kita mau ngomong detail bisa juga ngomong soal. Saya juga beberapa kali ke Mayangan. Mereka butuh ada satu intervensi pemerintah, mereka bisa kompak sehingga bisa kuat di depan pembeli. Itu yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Mebel juga gitu. Mereka butuh SDM-nya ditingkatkan. Tidak hanya soal pameran, datang ke sana pameran, iya. Tapi output sama outcome-nya itu apa? Pak Tino sering cerita kemana-mana, saya sudah kerjasama, saya sudah promosi kemana. Tapi apa dampak yang konkret sehingga yang namanya Mebel itu menjadi terasa dan dirasakan kemajuannya oleh masyarakat di sana. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara bantuan, maka kita harus ngajak ngomong mereka apa. Kebutuhan mereka itulah yang akan kita berikan, bukan maunya pemerintah, tapi butuhnya mereka. Baik, waktu habis. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Kita sudah menyelesaikan segmen 150 detik. Baik, sekarang adalah saatnya untuk kita bersama akan mengikuti komitmen atau closing statement dari para pasangan calon dengan komitmen mewujudkan program kerja apabila terpilih, dan waktunya adalah 2 menit 30 detik. Untuk itu yang akan memulai pertama adalah pasangan calon dengan nomor urut 1. Silakan, waktu mulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Saifullah Yusuf dan Mas Adi Wibowo, pasangan nomor 1, ingin menutup debat ini dengan kata-kata, mari kita sambut perubahan dan bangga menjadi warga Kota Pasuruan. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pasuruan, wabil khusus para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para sepuh, para komunitas-komunitas yang tidak bisa saya sebut satu-satu, para emak-emak, juga tidak lupa kepada KPU dan Bawaslu. Sebagaimana komitmen kami kepada ASN, para guru PAUD hingga SMP, baik GTT dan PTT serta para tenaga kesehatan, kalian semua adalah lokomotif pembangunan sekaligus garda terdepan penanganan COVID-19. Bersama kami akan kita tingkatkan kesejahteraan dan mutu guru dan tenaga kesehatan demi lahirnya generasi kuat dan pemenang. Pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang parkir, tukang sampah, arek nom Kota Pasuruan, para petani, nelayan, penggiat pariwisata, pelaku UMKM, para pengusaha, investor, kalian semua adalah penggerak ekonomi Kota Pasuruan. Beberapa tahun terakhir ini ekonomi kita sulit karena kebijakan tanpa arah, dan selanjutnya mari kita kerja keras melayani masyarakat lebih baik. Insya Allah kita akan tingkatkan kesejahteraan panjenengan semua. Ayo kita bergandengan tangan untuk mewujudkan rasa bangga menjadi warga Kota Pasuruan. Insya Allah, jika kami diberi mandat warga Kota Pasuruan, hal pertama yang kami lakukan di 99 hari pasca kami dilantik adalah konsolidasi sambut perubahan bersama semua elemen pemerintahan dengan menata kelembagaan birokrasi. Ikut pastikan bantuan sosial yang sekarang diterimakan akan kita lanjutkan dan kita lipat gandakan demi mempercepat pemulihan ekonomi. Kita pastikan semua sekolah lengkap sarana dan prasarana protokol kesehatannya dan keselamatannya. Segera kita siapkan wifi gratis di setiap RW dan kita jadikan Pasuruan kota bersih yang nyaman untuk semua golongan. Untuk itu, ayo semua tanggal 9 Desember datang ke TPS dengan protokol kesehatan. Bismillah, dengan niat ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala coblos nomor urut 1. Jangan sampai tidak datang ke TPS. Coblos nomor 1. Waktu habis dan sekarang dilanjutkan dengan closing statement. Paslon komitmen mewujudkan program kerja jika terpilih untuk pasangan calon nomor urut 2. Sama juga waktunya adalah 2 menit 30 detik dan waktu akan mulai saat Anda bicara. Siap? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bersama Mas Hasim ingin melanjutkan pengabdian untuk Kota Pasuruan dan memberikan pelayanan maksimal kepada semua lapisan masyarakat. Selama 2 tahun lebih saya menjabat sebagai Wakil Wali Kota dan hampir 2 tahun menjabat sebagai PLT Wali Kota. Tentu ada keterbatasan kewenangan dan ruang gerak saya untuk lebih optimal mencurahkan gagasan dan menerapkan kebijakan. Namun bukan berarti saya tidak melakukan apa-apa. Sejumlah keberhasilan seperti predikat Madya Kota Layak Anak, penghargaan Piala Adipura, penghargaan inovasi pelayanan publik, serta keberhasilan mewujudkan pelayanan publik tanpa pungutan liar berhasil kita capai. Ke depan, bersama Mas Hasim, kami ingin Kota Pasuruan lebih guyup rukun, semangat gotong royong terus dipacu, kerukunan terjaga, dan kesejahteraan terwujud dengan terus menurunkan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan adalah bentuk komitmen saya dan segenap jajaran di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan untuk menjadikan Kota Pasuruan lebih maju dan sejahtera. Kota Pasuruan bukan Kota Madinah. Kota Pasuruan akan tetap menjadi Kota Pasuruan dengan memaksimalkan semua potensinya berbasiskan kearifan lokal. Bukan lagi janji, bukan lagi sekedar nama-nama program yang muluk-muluk, bukan lagi akan, tetapi sudah kami wujudkan. Dan dengan doa restu serta dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Pasuruan, pengabdian ini akan kami lanjutkan. Memilih kepala daerah jangan dijadikan coba-coba, karena pilihan Anda akan menentukan bagaimana Kota Pasuruan 5 tahun ke depan. Saya sebagai putra daerah asli Kota Pasuruan yang memahami seluk-beluk permasalahan kota ini, kami bertekad kuat untuk menjadikan kota ini semakin maju dan sejahtera. Capaian yang telah ditorehkan di pemerintahan Pak Tenu harus dilanjutkan oleh orang yang sama. Insya Allah, ke depan kami akan menata Kota Pasuruan lebih maju lagi. Kota Pasuruan memang masih punya sejumlah PR. Saya dan Mas Tenu yakin bisa menyelesaikannya dengan dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Pasuruan. Jangan datang ke TPS. Jangan lupa coblos nomor 2 yang sudah memberikan bukti, bukan janji. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pasangan calon dari Kota Pasuruan. Boleh kita berikan